البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yang seharusnya mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak membaca kitabullah. Fa in kanu fil qiraati sawa'a, kalau di dalam qiraah itu sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka orang yang paling tahu tentang sunnah di antara mereka. Wa in kanu fis sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijrah, maka siapa yang paling dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum sinna, maka yang usianya paling tua. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih, jangan satu kali pun seseorang itu mengimami orang lain di wilayah kekuasaan dia. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih, dan jangan dia duduk di rumah orang tersebut di tempat yang menjadi pemuliaan dia, tempat kemuliaan dia, kecuali dengan seizinnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan tertib. Betul-betul agama ini adalah agama yang tersusun rapi, agama yang ada tingkatan-tingkatannya, tapi tidak seperti tingkatan orang-orang Hindu, orang-orang handuk kata para ulama, yang ada tingkatan paling rendah itu nggak tahu tingkatan apa itu, para hamba sahaya, kemudian juga tingkatan paria, kemudian yang di atasnya adalah apa itu, para pedagang atau apa, kemudian para kesatria, kemudian yang paling tinggi adalah brahmana. Enggak seperti itu. Bukan menghinakan orang semata-mata karena darahnya, dia dilahirkan dari apa? Iya, dilihat dari kastanya. Ini dari kalangan orang berharta atau dari rakyat jelata, enggak seperti itu. Tapi apa? Orang dilihat dari apa? Dari ilmunya dan ketakwaannya. Itu baru apa? Pembagian yang betul. Bukan dari semata-mata dari darah mana dia itu lahir. Gimana kalau dia lahir ternyata cuma darah putih, kasihan dia itu. Baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak membaca kitabullah. Terjadi perselisihan, paling banyak membaca itu apakah paling hafal? Jumhur ulama mengatakan iya, tentunya yang paling hafal. Kalau semata-mata membaca mushaf, tiap orang mampu membaca mushaf dan mampu membaca mushaf banyak-banyak. Tapi yang penting adalah apa? Yang paling banyak menghafal. Karena membaca mushaf di dalam sholat ini adalah makruh, dan bahkan sebagian ulama mengatakan bid'ah kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, yaitu sekali-sekala bukan terus-menerus, maka itu boleh. Kapan itu hajatnya? Kalau memang apa? Disunahkan membaca panjang, sementara dia hafalannya sedang terganggu, boleh dia memakai itu. Tapi bukan untuk kemudian membuat dia jadi malas. Enggak apa, anak baca itu terus saja. Atau pakai kacamata yang di situ ada itunya, ada huruf-hurufnya nanti. Seakan-akan dia hafal, ternyata dia kacamatanya di situ ada hurufnya, huruf Al-Qur'an. Hebat sekali. Nah, ini nggak ada keutamaan sama sekali. Tiap orang pun mampu kalau seperti itu. Padahal apa? Pola dari hadis ini adalah pemuliaan. Rasulullah SAW meletakkan semua orang itu sesuai dengan posisinya. Maka apa? Orang yang mulia diletakkan pada posisi yang mulia. Manakala sholat ini adalah amalan yang paling mulia, hubungan antara hamba dengan Allah, maka yang terdepan dari mereka adalah orang yang paling mulia, yaitu apa? Orang yang paling dekat dengan, paling suka bergaul dengan apa? Kalamullah Azza wa Jal. Maka dia lebih layak untuk didepankan, agar apa? Semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana dia selama ini memang rajin untuk apa? Berdekatan dengan kalamullah, maka ketika menghadap Allah, dia yang didekatkan paling dekat sebagai pemimpin mereka, pemimpin orang-orang muttaqin. Dan Allah Ta'ala memang apa? Di hadapan orang-orang yang sholat. Dengan apa? Dengan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak seperti makhluk. Maka manakala Allah itu di hadapan orang yang sholat, maka yang paling dekat adalah apa? Orang yang terdepannya, yaitu imamnya. Ini dari satu sisi, tentunya bukan secara seperti yang kita bayangkan dalam keadaan para makhluk. Tapi makanya Rasulullah menjadikan yang jadi pemimpin ketika menghadap Allah adalah apa? Yaitu yang paling banyak membaca kitabullah. Bagaimana membacanya dalam keadaan dia sholat? Yaitu dia hafal.
Baik. Sebagian ulama mengatakan aqra'uhum adalah a'lamuhum, yaitu yang paling tahu kitabullah walaupun tidak terlalu hafal. Tapi ucapan ini dibantah oleh para ulama yang lain. Kenapa? Lafaz hadisnya setelah itu fa in kanu fil qiraati sawa'a. Kalau dalam qiraah sama berarti betul-betul qiraah, bukan apa? Bukan masalah ilmu. Kenapa? Karena masalah ilmu dibahas nanti. A'lamuhum bis sunnah. Orang yang paling tahu tentang sunnah. Padahal kita tahu kalam para ulama salaf, apa itu? Orang yang paling tahu tentang sunnah, dia akan paling tahu tentang Al-Quran. Karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Jadi yang dibahas bukan orang yang paling alimnya, tapi apa? Dalam masalah imamah dalam sholat adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran. Masalah ilmu itu nanti. Kalau ternyata semuanya sama-sama, bacaannya sama, hafalannya sama kuat dalam Al-Quran, maka apa? Baru yang paling tahu tentang sunnah. Dan dijamin orang yang paling tahu tentang sunnah, dia paling tahu tentang Quran. Karena sunnah adalah sebagai penjelas terhadap Al-Quran, sebagai penerang, sebagai pemansuh barangkali, dan yang seperti itu, penasihnya. Kalau ternyata di dalam qiraah sama, maka cari yang berikutnya. Sebagai faktor pembeda yang tertinggi yang berikutnya, yaitu apa? Yang paling tahu tentang sunnah. Sama-sama hafalannya kuat terhadap Al-Quran, lihat siapa yang pengetahuan tentang sunnahnya lebih banyak. Kalau ternyata masih sama juga, fa in kanu fi sunnati sawa'a, kalau dalam masalah sunnah sama, fa aqdamuhum hijrah, yang paling dahulu hijrah. Karena hijrah ini amalan yang sangat berat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika orang Badui minta izin untuk hijrah, Rasulullah mengatakan, waihak inna sya'na al-hijrah, apa itu? Syak atau azim. Kasihan engkau, sesungguhnya urusan hijrah itu berat. Memang ini adalah perkara sangat berat. Melepaskan diri, memindahkan diri dari apa? Memisahkan dirinya dari bumi tempat dia dilahirkan dan langit tempat dia bernaung, pindah ke tempat yang asing. Ini adalah berat. Maka orang yang lebih dulu untuk hijrah, dia lebih diutamakan daripada yang hijrah nanti-nanti. Menunjukkan apa? Kekuatan iman dia. Baik. Dalam lafaz yang lain, apa itu? Aqdamuhum islaman, yang lebih dulu Islam. Dan Islam hakikatnya adalah hijrah juga. Hijrah secara maknawi. Baik. Fa in kanu fil hijrati sawa'a, kalau di dalam hijrah mereka juga sama, maka apa? Fa aqdamuhum sinna, maka yang paling tua. Ternyata apa? Semata-mata umur itu bukan sebagai tolok ukur. Umur dijadikan apa? Tingkatan yang keempat. Maka tidak boleh seperti ucapan apa? Orang-orang hizbiyun, kalian ulama, kalian masih ulama-ulama muda, di mana ulama tua? Seluruh ulama tua menyelisihi kalian dan seterusnya. Ini ucapan yang kosong. Yang betul adalah lihat hujahnya. Kalau ada orang alim telah berbicara walaupun usianya muda, maka dia adalah hujah. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bukan masalah umur. Sebagaimana juga ucapan siapa? Siddiq Hasan Khan di dalam kitab beliau Al-Hittah fi apa itu? Fil Ummahati Sittah, mengatakan apa? Bahwasanya berapa banyak, beliau mendatangkan syair, berapa banyak orang yang masih muda tapi hakikatnya dia tua karena ilmunya, dan berapa banyak orang yang dia itu sudah tua tapi dia masih muda karena ilmunya. Baik, maka yang penting adalah ilmunya, bukan semata-mata umur. Dengan sebab ilmu itulah maka seseorang akan diangkat oleh Allah. Walaupun umur ini juga apa? Menyebabkan seseorang itu harus dimuliakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li alimina haqqah. Tidaklah termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak orang alim. Jadi masing-masing diberi hak, tetapi apa? Tidak harus dikedepankan di atas hujjah. Makanya bagus kalam Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Gharatul Ashritah, kalau tidak salah itu, beliau mengatakan apa kata beliau waktu itu? Ishhadu kalam asghari wahidin minkum wa in kana ma'ahu dalil fahuwa ani aqdam alayya min kalami man asanna minhu wa illam yakun lahu dalil. Saksikanlah oleh kalian ucapan orang yang paling muda di antara kalian, kalau dia itu adalah disertai dengan dalil, dia itu lebih utama bagi kami daripada ucapan orang yang tua kalau tidak disertai dengan dalil. Hatta la tukhawifuni bi kalami fulan wa fulan, agar kalian tidak lagi menakut-nakuti aku dengan kalam fulan dan fulan. Ketika beliau diberitahu bahwasanya apa? Syekh fulan mendukung masalah intikhabat, mendukung masalah pilihan raya. Kata beliau, lihat siapa yang berdalil, bukan semata-mata fulan. Bukan berarti orang yang masih muda dia bertentangan dengan ulama, tapi ini antar ulama. Kalau dia bukan ulama, nggak boleh dia menentang para ulama. Kecuali apa? Ada ulama yang lain yang
yang ucapannya sama dengan dia. Karena tidak mungkin kebenaran itu keluar dari ulama sama sekali, itu tidak mungkin. Kalau ada khilaf, berarti apa? Salah satu ulama itu betul. Kalau semua ulama punya satu pendapat, nggak mungkin yang bukan ulama justru lebih tahu. Jadi khilafnya adalah antar mujtahidin, bukan apa? Antara para mujtahidin melawan yang bukan mujtahid. Kebenaran ada pada ahli ijtihad kalau mereka ijma. Baik. Kemudian beliau mengatakan wala ya ummanna rajulu rajula fil sultani. Dan jangan sampai, jangan satu kali pun seseorang itu mengimami orang lain di wilayah kekuasaan dia. Maka tidak layak kita sebagai orang yang asing istilahnya, kita mengimami orang yang dia itu adalah penduduk negeri itu, penduduk kampung tersebut. Jelas kita utamakan dia, kecuali kalau dia mengizinkan, enggak, Anda yang lebih dulu, dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan apabila mereka dalam ini semua sama, maka begini, enggak. Bahkan apa? Kalimat yang terakhir ini seakan-akan dia terpisah. Enggak lagi mengatakan apabila ini, maka pola berikutnya adalah ini, enggak. Bahkan ini kalimat terpisah, yaitu jangan sama sekali seseorang itu mengimami orang lain di wilayah kekuasaan dia. Ini menunjukkan apa? Kewajiban untuk menghormati para sultan, menghormati para penguasa, menghormati orang-orang yang lebih punya apa? Wilayah di situ, lebih punya kekuasaan di situ. Kenapa? Jangan sampai seorang alim atau seorang dai, dia ada orang buruk sangka, oh ujung-ujungnya dia cuma pengen berkuasa di sini. Bahkan masalah imamah pun dia pegang, dia kuasai. Enggak. Bahkan faktor seperti ini ditutup pintunya oleh Rasulullah SAW. Enggak masalah, saya kesini sebagai dai. Adapun di dalam masalah keimamahan Anda sebagai penduduk desa ini, Anda. Bahkan apa, dengan ini kita boleh jadi akan apa? Menyebabkan hati dia luluh. Oh ternyata Islam itu mengajarkan kepada bukan untuk memberontak, bukan untuk merebut kekuasaan orang lain, bukan untuk menampilkan diri paling tinggi dibanding yang lain, padahal dia orang asing. Enggak seperti itu. Maka ini adalah pola yang sangat bagus. Walaupun dari sisi ilmu boleh jadi apa? Kita lebih berilmu dari dia, tapi dia kita hormati sebagai apa? Orang yang berkuasa di situ. Wala yaqut fi baitihi ala takrimatih. Bahkan dalam masalah tempat duduk, kalau kita tahu itu kursi kesukaan dia, jangan kita duduk di situ. Cukup kita apa? Duduk di tempat yang paling dekat dengan apa? Dengan pintu di luar, yang paling dekat dari apa? Posisi di mana kita disuruh duduk. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Adabus Syar'iyyah punya Ibnu Muflih kalau tidak salah dulu. Yaitu apa? Ada bertamu adalah kalau disuruh duduk, kita cari tempat duduk yang paling dekat dengan tempat kita berdiri tadi. Jangan begitu disuruh duduk langsung kita masuk ke dalam, oh mana biliknya? Oh, itu melampau. Udah duduk di paling dekat yang engkau dapatkan di situ. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.